Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Baiklah adik-adik, sebelumnya saya minta maaf karena untuk pembelajaran kali ini saya tidak bisa langsung hadir berhadapan langsung dengan adik-adik karena ada satu hal urusan yang harus Ibu lakukan. Baiklah, pada hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai resusitasi pada bayi baru lahir. Resusitasi pada bayi baru lahir dilakukan sesaat setelah bayi lahir. Ya, mari kita lihat pengertian dari resusitasi sendiri. Resusitasi merupakan sebuah upaya menyediakan oksigen ke otak, jantung, dan organ vital lainnya melalui sebuah tindakan yang meliputi pemijatan jantung dan menjamin ventilasi yang adekuat. Jadi resusitasi itu dilakukan dengan tujuan memberikan ventilasi yang adekuat, memberikan oksigen dan curah jantung yang cukup untuk mengalirkan oksigen kepada otak, jantung, dan alat-alat vital lainnya, dan untuk memulai dan mempertahankan kehidupan extrauterine bagi bayi baru lahir. Apakah bayi baru lahir memerlukan resusitasi? Apakah semua bayi memerlukan resusitasi? Jawabannya adalah tidak. Jadi, bayi-bayi apa sajakah yang perlu? Bayi-bayi mana sajakah yang perlu dilakukan resusitasi baru lahir? Yang pertama, apakah bersih dari mekonium? Maksudnya adalah apakah cairan ketuban jernih dan tidak tercampur mekonium? Yang kedua, apakah bayi bernapas ataupun apakah campur resusitasi. Salah satu yang spontan mudah sekali melakukan resusitasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam resusitasi yang pertama yaitu tenaga yang terampil dan tim kerja yang baik. Orang tersebut harus mengetahui cara-cara bagaimana melakukan resusitasi. Yang kedua, pemahaman tentang fisiologi dasar pernapasan, kardiovaskular, serta proses asfiksia yang progresif. Yang ketiga, kemampuan atau alat pengatur suhu, ventilasi, dan monitoring. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita harus mempersiapkan alat-alat untuk melakukan resusitasi. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa resusitasi itu dilakukan setelah bayi lahir. Jadi sebelum melakukan pertolongan persalinan, maka sebaiknya dalam kita juga bayi tersebut lahir normal atau tidak. Kemudian obat-obatan dan cairan yang diperlukan untuk mendukung dilakukannya resusitasi. Persiapan resusitasi bayi baru lahir. Yang pertama yaitu persiapan keluarga. Nah, sebelum resusitasi, kita terlebih dahulu memberitahu kepada keluarga bahwa bayinya harus segera diresusitasi. Salah satu dari 5 tanda bayi yang harus diresusitasi. Kemudian persiapan tempat resusitasi. Yang pertama itu gunakan ruangan yang hangat dan terang. Jika dalam ruangan tersebut memiliki AC atau kipas angin, segera matikan. Kemudian tempat resusitasi harus rata, keras, bersih, dan kering. Contohnya meja. Selanjutnya, dekatkan sumber pemanas, yaitu dengan menggunakan lampu sorot. Sumber pemanas yang digunakan yaitu lampu sorot dengan
60 watt dengan jarak 5 cm dari tempat resusitasi. Yang ketiga, persiapan alat resusitasi. Alat resusitasi terdiri atas dua helai kain dan handuk, alat pengisap lendir deli, tabung sungkup, kotak alat resusitasi, jam, akta pencatat waktu. Kenapa jam atau pencatat waktu dibutuhkan? Jam di sini sangat penting karena resusitasi itu dilakukan dalam waktu 30 menit, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi kita harus mengatur waktu. Langkah awal resusitasi. Yang pertama, jaga bayi tetap hangat. Yang kedua, jaga bayi tetap hangat dengan membungkus bayi dengan kain yang telah dipersiapkan. Yang kedua, atur posisi bayi. Usahakan kepala bayi itu agak ekstensi untuk mengatur jalannya napas. Kemudian isap lendir dengan pengisap lendir deli dengan cara mengisap dari mulut, kemudian mengisap lewat hidung. Yang keempat, keringkan dan rangsang taktil. Yang kelima, reposisi, posisikan kembali bayi. Yang keenam, evaluasi apakah warna kulit bayi kemerahan, apakah bayi bernapas dan atau menangis jika frekuensi jantungnya di atas 100, maka lakukan perawatan sesuai dengan perawatan bayi baru lahir. Jika langkah awal resusitasi tidak berhasil atau bayi masih megap-megap dan frekuensi jantung di bawah 100, maka lakukan VTP atau ventilasi tekanan positif. Yang pertama, pasang sungkup menutupi mulut dan hidung. Yang kedua, ventilasi 2 kali dengan tekanan 30 cm air. Amati gerakan dada bayi. Bila dada bayi tidak mengembang, periksa posisi kepala, pastikan posisi sudah benar. Bila dada bayi mengembang, lakukan ventilasi 20 kali dengan tekanan 20 cm air dalam 30 detik. Kemudian lakukan penilaian bayi. Setelah ventilasi, lakukan penilaian apakah bayi menangis atau bernapas spontan dan teratur, frekuensi jantung di atas 100 kali per menit, dan warna kulit kemerahan, artinya ventilasi tekanan positif berhasil, dan lakukan perawatan pasca resusitasi. Apabila setelah dilakukan VTP atau ventilasi tekanan positif tidak kurang berhasil dan diperoleh frekuensi jantung di bawah 60 kali per menit, maka lakukan ventilasi tekanan positif dan kompresi dada. Yang pertama, kompresi dinding dada dapat dilakukan dengan melingkari dinding dada dengan kedua tangan dan menggunakan ibu jari dengan menekan sternum. Yang kedua, tekanan diberikan di bagian bawah dari sternum dengan kedalaman kurang lebih 1,5 cm dengan frekuensi 90 kali per menit. Selanjutnya, dalam 3 kali pendekanan dinding dada dilakukan 1 kali ventilasi sehingga didapatkan 30 kali ventilasi per menit. Perbandingan kompresi dinding dada dengan ventilasi yang dianjurkan adalah 3:1. Artinya penekanan dinding dada 3 kali, ventilasi dilakukan 1 kali. Yang keempat, evaluasi denyut jantung dan warna kulit tiap 30 detik. Setelah dilakukan VTP dan kompresi dada selama 30 detik, maka evaluasi denyut jantung dan warna kulit. Jika denyut jantung membaik, yaitu dengan frekuensi di atas 100 dan warna kulit kemerahan, maka hentikan ventilasi dan lakukan perawatan bayi pasca resusitasi.
Jika frekuensi jantung masih menetap di bawah 60 kali per menit, berikan epinefrin atau lakukan perujukan bayi. Nah, baiklah, saya akan perlihatkan bagan alur resusitasi bayi baru lahir. Nah, di situ nampak bahwa penilaian bayi, apakah bayi cukup bulan, cairan amnionnya jernih, tidak bercampur mekonium, bernapas atau menangis, dan tonus otot baik. Jika seluruh persyaratan tersebut baik, maka lakukan perawatan rutin bayi baru lahir. Bersihkan, berikan kehangatan, bersihkan saluran napas, keringkan, dan dilewat. Nah, jika tidak atau salah satu dari keempat poin tersebut, maka lakukan resusitasi tindakan awal, yaitu berikan kehangatan, posisikan kepala sedikit ekstensi, bersihkan saluran napas, keringkan dan rasang, kemudian reposisi. Hal tersebut dilakukan dalam waktu 30 detik. Jika hasilnya bayi bernapas dengan baik, frekuensi jantung di atas 100 dan warna kulit kemerahan, lakukan perawatan observasi. Jika tidak, jika pernapasan masih menggemutar, frekuensi jantung ibu merah-merahan, berikan positif detik. Jika ventilasi tekanan positif tidak berhasil, maka melakukan VTP dan kompresi dada. Jika VTP dan kompresi dada tidak berhasil, maka dan frekuensi jantung masih di bawah 60 kali per menit, berikan epinefrin, lalu rujuk bayi. Setelah melihat penjelasan tadi, ibu akan memperjelas lagi proses resusitasi. Baiklah, mari kita lihat video proses resusitasi. Persiapan resusitasi antara lain persiapan tempat dan peralatan telah dilakukan saat persiapan pertolongan persalinan. Nilailah apakah bayi menangis, tidak bernafas, megap-megap, lemas. Sambil melakukan penilaian, letakkan bayi di atas perut ibu atau dekat perineum dan selimuti bayi. Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas, megap-megap, atau lemas, lakukan potong tali pusat dengan cepat dan jelaskan kepada ibu dan keluarga. Ibu, ini bayinya nggak nangis, jadi saya perlu melakukan bantuan pernapasan, Pak ya. Pindahkan bayi yang telah diselimuti ke tempat resusitasi yang disiapkan. Untuk menjaga bayi tetap hangat, tetap selimuti bayi dengan kain. Atur posisi kepala bayi setengah ekstensi agar jalan nafas terbuka. Pada saat menghisap lendir, lakukan isapan lendir pada mulut dahulu sedalam kurang dari 5 cm. Lakukan isapan lendir pada hidung sedalam kurang dari 3 cm. Mengeringkan dan merangsang bayi. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, tubuh, dengan sedikit tekanan. Mengatur kembali posisi kepala bayi dan bungkus bayi. Ganti kain pertama yang basah dengan kain di bawahnya yang kering. Selimuti bayi dengan kain kering. Jaga agar muka dan dada bayi tetap terbuka. Aturlah kembali posisi kepala bayi agar sedikit ekstensi. Melakukan penilaian bayi. Bila bayi tidak bernafas, megap-megap, atau menangis lemah, lakukan ventilasi.
Bila bayi tidak bernafas, megap-megap, atau menangis lemah, pasang sungkup. Pasang sungkup pada muka bayi, menutup hidung dan mulut. Lakukan ventilasi 2 kali. Lakukan ventilasi 2 kali atau dengan tekanan 30 cm air. Ventilasi dapat dilakukan dengan balon atau tabung. Lihat apakah dada bayi mengembang setelah ditiup 2 kali. Sungkup jangan dilepas. Bila dada bayi tidak berkembang, lakukan reposisi dan lanjutkan langkah ventilasi. Lakukan ventilasi sebanyak 20 kali dalam 30 detik. Bila bayi mulai bernafas normal, hentikan ventilasi bertahap. Pantau bayi dengan seksama. Bila bayi belum bernafas, ulangi ventilasi kembali. Lakukan penilaian setiap 30 detik. Nilai apakah bayi bernafas normal, tidak bernafas, atau megap-megap. Bila bayi tidak bernafas atau masih megap-megap, terus lakukan ventilasi 20 kali dalam 30 detik. Bila bayi tidak bernafas sesudah 2 hingga 3 menit resusitasi, siapkan rujukan bayi bersama ibunya sesuai pedoman sambil meneruskan ventilasi. Bila bayi tidak bernafas sesudah ventilasi 20 menit, pertimbangkan untuk menghentikan resusitasi. Nah, itu tadi video mengenai proses resusitasi. Nah, selanjutnya asuhan pasca resusitasi. Resusitasi berasal bayi menangis dan bernafas normal sesudah langkah awal atau sesudah ventilasi. Lalu asuhan yang dilakukan yaitu terus memantau keadaan bayi dan memberikan dukungan kepada keluarga bayi. Yang kedua, apabila resusitasi tidak atau kurang berhasil, maka bayi perlu rujukan, yaitu sesudah ventilasi 2 menit sebelum bernapas, atau bayi sudah bernapas tapi masih megap-megap, atau pada pemantauan ternyata kondisinya makin memburuk. Yang ketiga, resusitasi gagal. Setelah 20 menit diventilisasi, bayi gagal bernapas, maka segera lakukan rujukan sambil terus melakukan ventilasi. Demikianlah materi pada hari ini. Selanjutnya kita akan bersama pada minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Sebelum ibu menutup slide, ibu akan memberikan tugas. Jadi silakan ambil kertas dan pulpen adik-adik. Lalu ibu ingin kalian menuliskan proses atau tindakan resusitasi dari awal sampai akhir resusitasi. Jawaban yang diberikan dikumpul hari ini juga. Setelah mata kuliah ini selesai, dikumpul sama ketua kelasnya, dan ketua kelasnya bisa membawa hasil dari teman-temannya diletakkan di meja saya. Terima kasih. Ya, demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.